Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihin nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat atas nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita langsung saja. Perkenalkan, nama saya Ridis Arida Inggarwati. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Qiraatul Kutub dari kitab Kisah Al-Anbiya dengan tema Mautu Sulaiman alaihissalam, kematian Nabi Sulaiman alaihissalam. Fi yaminal ayyam, pada suatu hari, amarah telah memerintah siapa? Nabi Allah Sulaiman, junudahu, pada bala tentaranya, minal jinni, yang berasal dari bangsa jin, ayyabenulahu membangun sebuah binaan dohman, bangunan yang besar. Jadi pada suatu hari itu Nabi Allah Sulaiman telah memerintahkan bala tentaranya yang berasal dari golongan jin untuk membangun sebuah bangunan yang besar. Bangunan yang besar ini menurut sejarawan Muslim Talaluddin Asyuyuti itu beberapa jin ditugaskan mendesain Masjid Al-Aqsa dengan sedemikian indahnya. Ada yang bekerja memotong kayu, memasang tiang, dan melapisi lantai dengan marmer. Para jin yang ahli menyelam mengumpulkan mutiara sebagai hiasan masjid. Lalu ada beberapa sumber lagi dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi Muhammad SAW ketika Nabi SAW bersabda, ketika Nabi Sulaiman merampungkan pembangunan Baitul Maqdis, beliau memohon kepada Allah 3 permintaan. Pertama, memberi putusan hukum yang sesuai hukum Allah. Yang kedua, diberikan kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh seorang pun. Yang ketiga, agar tak seorang pun yang datang ke Masjid Al-Aqsa dengan keinginan menunaikan sholat di dalamnya kecuali dihapuskan segala kesalahannya sehingga ia suci seperti saat hari kelahirannya. Nabi SAW melanjutkan, yang pertama dan kedua telah diberikan dan aku berharap yang ketiga pun Allah kabulkan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1408. Wadallah, dan tab Sulaiman, Nabi Sulaiman jalisan, duduk, fi mihrabihi, di mihrabnya, wahuwa, dan dia muttaqi'un, bersandar, ala asah, pada tongkatnya, wa tuwfiya, dan dia meninggal, ala dalikal hal, dalam keadaan itu. Nabi Sulaiman itu tetap duduk di mihrabnya, dan Nabi Sulaiman itu bersandar pada tongkatnya, kemudian dia meninggal dalam keadaan itu. Jadi ketika para bangsa jin itu bekerja untuk membangun sebuah bangunan yang telah diperintahkan oleh Nabi Sulaiman, mereka mengira itu Nabi Sulaiman masih mengawasinya. Padahal Nabi Sulaiman itu telah wafat, telah meninggal, yang tidak ada seorang pun yang tahu termasuk bangsa jin. Wastamarol jinnu, dan jin terus melanjutkan pekerjaan, ya'maluna, dan mereka bekerja, lailan nahar, siang dan malam, wahum, dan mereka, la ya'maluna, tidak bekerja, bimautihi, dengan kematiannya. Jin itu terus bekerja siang dan malam tanpa henti, dan mereka bangsa jin itu tidak mau bekerja dengan kematiannya. Jadi maksudnya itu bahwa seandainya para bangsa jin tahu kalau Nabi Sulaiman telah wafat, maka mereka tidak akan mau melanjutkan pekerjaannya, menyelesaikan tugasnya. Bila an akalat dabatul ard, sampai hewan bumi itu memakan al-ghasah, tongkat, allati kanah, yang menjadi tempat, muttaki'an 'alaiha, dia bersandar, fasaqatah, maka telah terjatuh siapa? Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, alal ard, ke bumi. Jadi hewan bumi yang mungkin rayap ya, itu memakan tongkat yang menjadi tempat Nabi Sulaiman bersandar, hingga tongkatnya itu menjadi rapuh sehingga Nabi Sulaiman itu terjatuh ke tanah. Wa'alimat, dan mengetahui siapa? Al-jinnu, jin,
lau kanat, jika ada ta'allamul ghaibah, mengetahui yang gaib, malabisat, dia tidak tinggal fi hadal adabil muhin, di dalam adab atau siksa yang pedih, wahadal amalu, dan perbuatan ini asyak, berat, perbuatan yang berat. Jadi maksudnya itu pada saat Nabi Sulaiman jatuh ke tanah, jin itu baru mengetahui bahwa Nabi Sulaiman itu telah wafat. Seandainya mereka bangsa jin tahu tentang yang gaib, maka mereka tidak akan dalam siksa yang menghinakan dan pekerjaan berat kepada Sulaiman, karena yang berada di dalam, karena mereka kira tadi, karena bangsa jin itu mengira bahwasanya Nabi Sulaiman itu masih tetap menguasai mereka. Kisah Nabi Sulaiman ini diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 14, yang artinya, maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Ayat ini saya mengambil tafsirannya dari tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi Arabia yang yakni sebagai berikut. Ketika kami mewafatkan Sulaiman, para jin itu tidak ada yang mengetahui kematiannya kecuali setelah rayap memakan tongkatnya yang Nabi Sulaiman pakai untuk bersandar. Ketika Sulaiman jatuh, barulah para jin menyadari bahwa mereka tidak mengetahui yang gaib, karena seandainya mereka mengetahui, ya niscaya mereka tidak terdiam di dalam adab yang merendahkan mereka, yaitu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan berat yang mereka kerjakan untuk Nabi Sulaiman, yang mereka kira Nabi Sulaiman itu masih hidup dan mengawasi mereka. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.